Ada beberapa hal dan alasan yang dimana hutang kalian di pinjaman online itu lunas tanpa bayar, auto lunas, nggak usah dibayar sama sekali. Nah, apakah alasan itu? Dan simak video ini sampai habis biar kalian paham dan tahu. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi pinjaman online. Nah, pinjaman online ini kalau kalian sedang terjerat adalah suatu hal yang membuat kalian pusing. Pusing bagaimana cara untuk melunasi pinjaman online. Nah, caranya emang harus dilunasi. Tapi bagaimana kalau misalnya kalian emang nggak punya uang sama sekali? Nah, ini yang jadi pelajaran. Nah, ada beberapa alasan yang dimana kalian ke pinjaman online dan hutang kalian itu auto lunas. Tidak usah dibayar lagi. Nah, video ini saya buat singkat aja ya. Tapi semoga kalian paham dan semoga kalian juga kuat dalam menghadapi cobaan pinjaman online. Nah, permasalahan yang pada akhirnya kalian ke pinjaman online yang nggak ada yang tahu, ya dimana kalian awalnya minjam, awalnya kalian bisa bayar di awal, dan ujung-ujungnya kalian terlilit dan terlilit. Oke, langsung saja nih tanpa basa-basi lagi. Yang pertama, saat kalian hutang kalian dianggap lunas, auto lunas, yang pertama adalah alasannya yaitu kalian ke pinjaman ilegal. Nah, kenapa auto lunas? Iya, karena kalian kalau sudah ke pinjaman ilegal, otomatis pinjaman kalian, hutang kalian dianggap tidak sah. Karena itu legal. Karena itu ilegal. Secara hukum dan secara aturan, hutang kalian pun dianggap ilegal. Sah kalau misalnya kalian tidak dibayar. Pemerintah sendiri yang membilang katanya hutang kalian tuh auto lunas. Nggak usah dibayar. Nah, pinjaman ilegal ini saat kalian gagal bayar di situ, ini alasan hutang kalian auto lunas, tidak usah dibayar lagi. Banyak banget orang yang terjerat sama pinjaman ilegal karena literasi. Ya, menurut saya sih bukan karena literasi. Mungkin salah satunya itu. Yang kedua karena kemudahan. Kemudahan kita untuk mengakses pinjaman online yang seolah-olah pemerintah ngebiarin nih. Ada di Play Store. Masih banyak banget di Play Store. Mati satu tumbuh seribu, sudah dibantai, sudah dihapus, ada lagi. Lah itu gimana sih? Nah, orang yang terjerat pinjaman ilegal karena biasanya nggak tahu. Ya, biasanya juga pinjaman ilegal itu pencatutan. Dan biasanya di pinjaman ilegal itu aplikasinya itu ada bacaan Kominfo atau OJK. Yang ini dimana akhirnya orang banyak yang terjebak di pinjaman ilegal. Nah, jadi begitu ya, gak usah panjang lebar. Kalau misalnya kalian emang terjerat di pinjaman ilegal, auto lunas, gak usah dibayar sama sekali. Resikonya emang disebar data. Nah, caranya bagaimana kalian mengcounter itu, kalian tinggal bilang sama orang-orang yang kena sebaran data. Bikin simple aja, ya. Bilang aja data kalian dipakai, bilang aja data kalian itu disalahgunakan, selesai, ya. Utang kalian gak usah dibayar. Yang kedua, di mana kalian hutangnya auto lunas, lunas tanpa bayar. Yang kedua adalah di mana kalian sudah dipermalukan sama desi-desi pinjol. Disebar data. Ya, ini berlaku buat pinjam ilegal atau legal OJK. Buat kalian yang ilegal udah pasti sebar data. Lunasin aja, digagal bayarin aja nggak apa-apa. Itu dianjur sama pemerintah. Bagaimana bang sama yang legal OJK? Sama aja, digagal bayarin aja nggak jadi masalah. Karena ini sudah melanggar. Nggak ada aturan untuk sebar data. Mempermalukan nasabah itu tidak boleh. Ya, data kalian disebar, hutang kalian sebegini, dipermalukan di sosial media. Hutang auto lunas. Kalau kayak gitu. Sama aja kalian itu ditelanjangin secara publik di depan umum. Hutang kalian. Malu kan? Mendingan nggak usah dibayar. Konsekuensinya apa bang? Ya emang konsekuensinya kita akan nggak bisa pinjam lagi di pinjaman itu. Pahit-pahitnya lagi, kita nggak bisa pinjam itu dan pada akhirnya pinjol itu masukin ke selek OJK. Pada akhirnya kita masuk ke BI checking, di blacklist lah sama BI checking, masuk daftar hitam. Itulah emang ngeselin. DC itu baik yang legal atau ilegal, kalau emang sebar data itu sama aja, sama-sama parah lah gitu. Nah, untuk para DC, emang mau melakukan segala cara bagaimana uang yang kalian pinjam, uang yang kalian terima, itu balik bagaimanapun caranya. Nggak peduli uang dari mana, uang dari nyopet, kayak uang dari nyolong gitu. Yang penting kalian bayar. Dan begitupun akhirnya DC melakukan segala cara untuk menagih kalian dengan cara-cara yang tidak bagus. Dengan cara-cara meneror, dengan cara-cara yang tidak etis lah gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, yang singkat aja. Ada dua alasan di mana hutang kalian auto lunas tidak usah dibayar sama sekali. Yang pertama, kalian emang sudah terjebak ke pinjaman ilegal, itu tidak usah dibayar sama sekali. Berapapun nominalnya sebesar pun tidak usah dibayar ke pinjaman yang legal. Yang kedua, data kalian disebar, data kalian disalahgunakan, data kalian itu saat pinjam dipermalukan di sosial media. Hutang auto lunas itu baik yang legal ataupun yang ilegal, ya.
Jadi gitu ya teman-teman, singkat saja video kali ini. Semoga video ini memberikan motivasi buat kalian. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan share. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.